Tapi aku harus memberitahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus. Gimana sih? Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik. Channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Connie tiba-tiba muncul lagi di podcast. Kali ini munculnya di podcastnya Faisal Akbar. Di sana Connie mengakui ditanya oleh Bu Mega tentang siapa yang menyebarkan video Hasto yang memakai baju ungu itu. Dengan pertanyaan ini sudah bisa membuktikan bahwa salah satu video yang dititipkan ke Connie salah satunya video itu. Kita lihat dulu videonya. Tahu Kakak Akbar apa yang saya paling belajar? Saya tuh orang yang tidak sabaran. Saya orang yang sangat reaktif. Oke, you know me better. Dari ibu, saya belajar tenang, terus bagaimana bersikap untuk diam dan berpikir, dan berdialektika. Ibu itu dalam perjalanan saya, baik di kediaman itu ke Umar, atau kita sedang terbang bersama, atau kita sedang duduk bersama satu tempat, selalu remind itu, dialektika itu penting, dialektika selalu improving gitu. Jadi nggak bisa kita lihat satu masalah itu hanya hitam putih, tapi harus betul-betul wise gitu, atau menggunakan eagles view gitu untuk satu masalah. Dan itu mungkin saya apresiasi. Kalau saya lebih merasa saya sangat terhormat di posisi itu. Nah, duduk di sini hari ini sebenarnya saya benar-benar jadi super ekstra panas. Oke, I will tell you why. Gara-gara Mas Hasto ini, dengan kejadian Mas Hasto, ya kan. Lalu tiba-tiba ada video bocor. Kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Oke. Tadi aku masuk situ ya. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu. Siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua, kita lihat-lihatan video apa gitu, karena kita punya perjanjian. Apa sih kalau orang kerennya bilangnya NDA ya, non disclosure agreement, ya kan, bahwa kalau kita buka juga kita kena masalah lain. Nah udah dari situlah kira-kira. Jadi ibu ngomong gini, yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Dari mana silakan, sedang diselidiki. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Nah, tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Kok Mas lagi kakak? Saya kok tiba-tiba kaget ya. Ada orang seolah-olah baca berita bahwa ini loh dokumen-dokumen Ibu Koni gitu, ya kan? Orangnya pakai baju hitam, kopiah hitam itu viral. Kemudian saya bikin rekaman. Saya bikin rekaman di Instagram. Karena saya langsung lacak orang itu di mana, koordinatnya, siapa namanya, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Saya posting dia terakhir. Dan you punya kemampuan untuk melakukan itu ya? Of course. Tak, saya sebenarnya mau menuju ke situ. Oke. Pelan-pelan. Siap. Saya punya banyak pertanyaan untukmu. Siap. Karena banyak juga yang menggugat ke kita ini gara-gara kalian ini. Oke, pertanyaan terakhir untuk bagian relasi tadi itu. Ini kan persiapan Kongres PDIP ini. Ya. April ya? Saya nggak tahu pasti, saya bukan anggota partai. Entah kalau gue tahu pasti gue salah juga. Makanya gue mau tanya. April, Mei kali ya? Nggak menerima tawaran tuh sekaligus saja. Karena mungkin juga butuh orang seperti Anda di sekitar Ibu Mega untuk semacam die hard gitu ya. No. What I love about Ibu tuh apresiasi sekali aku pengen jadi akademisi. Ibu bangga aku jadi profesor di Rusia, dan aku tuh sekarang udah di-involve untuk beberapa kampus, bukan cuma my kampus aja. Dan aku bilang sebenarnya gara-gara Ibu waktu di Rusia bicara tentang bagaimana kita mengontrol, mengamankan gunung bawah laut. Gunung bawah laut itu kalau orang biasa lihatnya gunung bawah laut aja. Oh enggak, buat Rusia itu a very strategic topic. Ada apa di bawah gunung bawah laut? Ada kemana suatu negara yang punya gunung bawah laut akan menuju di masa depan? Mineral-mineral apa yang tak terbarukan dan mineral jarang yang dimiliki oleh itu, and so on and so forth. Sehingga saya dipanggil oleh Rektor Grozny. Grozny itu adalah sekolah pertambangan paling penting di Rusia. Umurnya beda 3-4 tahun dengan Saint Petersburg University, and the rector is the very good friend of Mr. President Putin. Saya coba ditanya, itu presiden kamu keren banget. Sekarang kamu juga ngajar di sini. Coba, jadi saya bilang sama ibu, sebenarnya ibu yang bikin saya jadi diminta itu gitu loh. Jadi ibu saya rasa menghargai posisi saya itu dan nggak pernah minta saya. Pada video itu Connie mengatakan begini, nah duduk di sini, saya hari ini saya jadi benar-benar ekstra panas gara-gara Mas Hasto ini dengan kejadiannya Mas Hasto, ya kan?
Lalu tiba-tiba ada video bocor, kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu, kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih, oke. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu, siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua lah, kita lihat-lihatan. Nah, kalimat ini sudah mengkonfirmasi kalau video yang tersebar itu memang salah satu file yang dititipkan ke Chonye. Kok bisa bocor? Ya, meneketeh. Pada video sebelumnya saya sudah mengutarakan beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan yang lain file itu gak hanya dititipkan kepada Chonye, Andi dan orang-orang yang dinotariskan itu saja, tapi dititipkan ke orang lain lagi. Dan orang lain ini yang mungkin mempublikasikan video ini. Atau orang suruhan orang itu mungkin ya. Tapi dengan konfirmasi yang sudah sangat jelas dan gamblang ini, saya bisa menyimpulkan kalau video-video yang dititipkan ke Chonye ya kebanyakan video model begitu. Video dongeng pengantar tidur saja alias gak ada bukti blas. Kenapa Bu Mega sampai menanyakan siapa yang mengeluarkan video itu? Ya bagaimanapun juga Bu Mega adalah seorang ketua umum partai besar. Dia gak mungkin adalah orang bodoh pastinya. Kemungkinannya kenapa sampai ditanyakan kepada Chonye dan Andi pada saat itu mungkin karena khawatir dengan munculnya video-video yang begitu. Malah PDIP akan semakin hancur. Karena ternyata videonya gak ada bukti sama sekali. Hanya cerita-cerita datau dongeng pengantar tidur saja. Yang bisa membuat PDIP mendapatkan serangan balik lagi yang lebih telak oleh masyarakat nantinya. Lah Chonye yang awalnya dulu seakan-akan bakalan membuka dokumen-dokumen itu ternyata sadar. Kalau pada perjanjiannya dia gak diperbolehkan membuka, apalagi menyebar luaskan dokumen yang dititipkan padanya itu yang pada akhirnya dia berani bilang kalau dia gak berani membuka, apalagi menyebarkan dokumen yang dititipkan kepadanya itu. Pada podcast itu juga, Chonye mengatakan kalau PDIP sedang dipojokkan bagian mana? Dipojokkan oleh siapa? Bagaimana memojokkannya? Sering kali bahasa yang dikeluarkan oleh Chonye ini didengar seakan-akan membuat salah satu bagian melakukan sebuah kesalahan. Dengan bahasa dipojokkan berarti dia sedang bilang kalau ada seseorang atau sekelompok orang atau apapun atau siapapun yang sedang memojokkan PDIP dong. Ya sebutkan saja siapa orangnya. Pak Jokowi lagi kah? Keluarga Pak Jokowi lagi kah? Atau siapakah? Ingat, elu selalu saja berbicara siapa diri elu. Elu bilang elu orang yang gak pernah bohong. Elu bilang elu bukan orang bodoh. Dan elu juga bilang elu orang yang apa adanya dan gak mau menjelek-jelekan pribadi seseorang. Tapi itu semua belum terlihat sama sekali buktinya Koni. Pada podcast itu juga ada bahasa yang aneh loh. Chonye bilang begini, umroh ya. Dan umroh kita tuh lucu. Biasanya orang umroh tuh untuk dirinya kan. Kami nih semua yang ada yang berangkat. Kita semua sepakat. Kita mendoakan Indonesia. Gak ada yang mendoakan pribadi. Bener ya, itu gak bohong. Kita berdoa untuk kebaikan Indonesia semuanya. Gak ada yang berdoa untuk pribadi masing-masing. Ya bagus doanya, sangat bagus. Tapi saya bingung, di mana lucunya? Apakah doanya adalah candaan saja? Atau lucunya gara-gara kesepakatan untuk semuanya berdoa demi kebaikan Indonesia? Bingungi. Sudah apapun yang terjadi, omongan Bu Chonye ini semakin hari, semakin bingungi dan malah menurunkan kepercayaan. Padahal pada podcast itu, dia juga bilang begini. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku aku tuh gak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma satu, trust. Nah, ada yang menarik pada bahasa Chonye kali ini. Dia sudah mulai sopan bahasanya. Dia menyebut nama Pak Jokowi dengan sebutan Presiden Jokowi dan tidak lagi menggunakan kata Mulyono. Dan ternyata Chonye bukan anggota salah satu partai apapun karena dia gak punya kartu anggota partai apapun. Ya mungkin ini akan lebih membuatnya bebas mau membelah siapapun dan mau menghancurkan siapapun karena gak ada ikatan sama sekali dengan partai apapun tentunya. Tapi, sekali lagi saya berharap agar orang-orang kayak Chonye Bakri ini bisa memberikan suasana yang menyejukkan. Jangan malah memberikan kegaduhan dengan statement-statementnya yang kontroversial. Kalau memang benar, mereka berdoa untuk kebaikan Indonesia yang katanya lagi gelap ini agar bisa menjadi cerah dan terang kembali. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.